Hai sahabat marketers, I'm Sarpandi. On this video, I would like to tell you about marketing research, riset pemasaran. Semoga Anda menikmati video ini dan let's get it on. Sahabat marketers, untuk memahami topik kita ini, kita bagi dalam 3 segmen. Segmen yang pertama, kita akan membahas nanti why marketing research. Kemudian yang kedua, what the marketing research. Dan terakhir, ya, how to do marketing research. Nah, dengan 3 segmen ini, saya akan jelaskan dalam video berikut ini. Why marketing research? Kalau kita flashback balik ke proses pemasaran ada 5, ya. Yang pertama itu, kita fokus yang pertama ini dalam video ini, bahwa di situ dikatakan bahwa we have to understand needs and wants the customer. Ya, kita harus paham betul apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Ya, itu. Dalam rangka memahami dan mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, kita harus melakukan riset pemasaran. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa harus riset pemasaran? Satu kata kunci, supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Ya, oke, kalau kita coba lihat lingkungan kita, dan mungkin banyak bisnis-bisnis yang selama ini fail, itu baru 1 bulan produksi produknya, baru tidak bisa diterima di pasar. Ya, banyak, saya tidak sebut produk-produk yang mengalami demikian, karena ini masalah etika. Tapi kalau kita lihat di sekitar kita, bahwa banyak produk-produk yang mengalami kegagalan. Baru 1 bulan, baru 2 bulan, itu tidak diterima pasar. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan situasi dan informasi yang real yang dihadapi pemasaran itu. Nah, ini yang kita harus lakukan dengan riset pemasaran. Karena jelas, melalui riset pemasaran, kita dapat mempertanggungjawabkan data untuk kebutuhan pemasaran. Baik, itu segmen pertama. Selesai sudah untuk segmen pertama. Baik, sahabat marketer, di segmen kedua ini kita akan memahami what is the marketing research. Ya, apa itu riset pemasaran? Sekali lagi, ini harus saya luruskan bahwa riset pemasaran is not same market research. Ya, riset pasar beda. Riset pemasaran dengan riset pasar itu berbeda. Tetapi riset pasar itu bagian dari riset pemasaran. Itu dia. Baik, sekarang kita coba define. Ya, kita coba pahamin dulu apa itu marketing research. Ya. Nah, kalau kita lihat di bukunya Kotler bahwa riset pemasaran itu adalah desain yang sistematis, mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data yang relevan yang dihadapi oleh perusahaan yang berhubungan dengan situasi pemasaran. Nah, kata kuncinya, sahabat marketers, adalah CAR, ya. Collection, Analysis, dan Reporting. Ya, kata kuncinya adalah CAR. Tapi ingat, di situ kita menemukan desain sistematis. Kenapa sistematis? Karena harus bersifat ilmiah. Nah, jadi sahabat marketers, kata kuncinya dalam marketing research itu adalah CAR, ya. CAR, Collection, Analysis, Reporting. Jadi kalau kita melakukan marketing research, itu harus di dalamnya ada collecting, analysis, dan reporting. Baik, itu segmen yang kedua. Baik, ini adalah segmen terakhir di dalam video ini dengan topik marketing research. Segmen terakhir ini, sahabat marketers, yaitu adalah how to do marketing research atau riset pemasaran. Bagaimana kita melaksanakannya ini dalam kehidupan kita, ya. Kalau bicara tentang how, ya, how, bagaimana?
Berarti kita sudah bicara tentang proses atau langkah-langkah. Ya. Nah, di dalam riset pemasaran ada 4 proses atau langkahnya. Ya, ini yang kita anggap, yang saya tawarkan, yang kita akan bagikan kepada sahabat marketers, ini yang lebih sederhana. Ada 4 langkah. Kita singkat ini jadi D2I2. Ya, D2I2. D yang pertama adalah defining the problem and research objective. Apa artinya? Ada 2 kata kunci. Kita mendapatkan problemnya apa dan mendapatkan tujuan dari penelitian atau riset ini. Oke, bagaimana sebenarnya mendapatkan problem? Sederhana, sahabat marketers. Ya, kalau saya hari ini berkeinginan bahwa daerah saya ini adalah tidak hujan, saya berkeinginan begitu. Nah, pada kenyataannya hujan, berarti itu the problem. Nah, kalau kita coba konversi ke pemasaran, kalau kita punya ekspektasi bahwa penjualan kita di semester 1 tahun ini naik 10%, tapi pada kenyataannya hanya naik 5%, sudah merupakan problem. Kalau promosi kita, tingkat awareness dari customer terhadap produk kita sebanyak 80%, pada kenyataannya hanya 30%, itu adalah problem. Nah, jelas bahwa problem itu perbedaan ekspektasi dengan kenyataan. Nah, sangat mudah, sahabat marketers. Jika kita sudah mendapatkan problem, kita harus melanjutkannya dengan menentukan tujuan daripada riset. Nah, tujuan riset ada 3, sahabat marketers. Ada yang eksploratif, ada yang deskriptif, dan ada yang kausal. Kita harus menentukan yang 3 ini yang mana. Apakah eksploratif, atau deskriptif, atau kausal. Jelas perbedaannya ada dari 3 tujuan riset ini. Yang eksploratif itu adalah mengeksplor. Contoh, kalau penjualan menurun, kita harus mengeksplor apa yang menyebabkan penjualan ini menurun. Apakah harga, apakah memang tren, atau lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dengan deskriptif. Apa bedanya dengan eksploratif? Sebenarnya deskriptif ini kelanjutan dari eksploratif. Contohnya tadi, ketika penjualan menurun, kita mengidentifikasi ada hal ini disebabkan oleh harga. Nah, biasanya kalau mau ini bagus hasilnya, kita lanjutkan dengan deskriptif, yaitu melihat karakter harga yang bagaimana kira-kira yang menentukan penjualan menurun. Itu dia bedanya deskriptif dengan eksploratif. Biasanya deskriptif itu adalah kelanjutan dari eksploratif. Ya, baik. Kemudian yang tujuan yang ketiga adalah kausal. Nah, ini biasanya penelitian yang sebab akibat. Contoh, kalau saya naikkan biaya promosi tahun ini, berapa persentase peningkatan penjualan? Itu sudah kausal. Kita harus, itu yang disebut dengan tujuan riset yang kausal. Baik, nah itulah sahabat marketers untuk proses atau langkah pertama di dalam riset pemasaran. Nah, kemudian untuk yang kedua, tadi kan sahabat marketers saya singkat itu D2I2, ya, bahwa proses pemasaran itu D2I2, ya, ini istilah saya sahabat marketers. Kemudian D yang kedua adalah developing research plan for collecting information, ya, yaitu adalah mengembangkan perencanaan riset. Kalau kita sudah menentukan problem, kemudian menentukan tujuan riset, kita kembangkan perencanaannya, yaitu dengan cara menentukan data dan sumbernya. Sekali lagi, langkah kedua kan mengembangkan perencanaan riset untuk mendapatkan informasi. Dengan cara bagaimana, sahabat marketers? Yaitu dengan cara menentukan data dan sumbernya. Kalau di riset pemasaran, datanya 2 sumbernya, yaitu adalah data primer dan sekunder. Bagaimana membedakan ini? Kalau data primer itu biasanya langsung interview kepada orang-orang ataupun kelompok yang berhubungan dengan informasi yang mau kita dapatkan. Itu yang primer. Yang sekunder itu adalah yang bersumber daripada buku-buku atau publikasi atau dokumentasi kantor atau perusahaan, itu yang sekunder. Nah, begitu ya.
Jadi kita harus menentukan yang langkah kedua, sahabat marketers, menentukan data dan sumbernya. Sumbernya dari mana, datanya dari mana. Jelas. Nah, D2I2. Proses yang ketiga, sahabat marketers, yaitu adalah mengimplementasikan, I berarti ya, mengimplementasikan perencanaan yang kita buat di langkah 1 dan 2. Bagaimana mengimplementasikan? Berarti sudah action. Berarti kita harus melakukan interview atau melakukan telepon atau melakukan juga email dan lain sebagainya yang bisa mendapatkan data yang kita harapkan. Ya. Jadi ketika kita bicara proses yang ketiga, ini sudah action. Kita melakukan collect data melalui telepon, melalui email dan lain sebagainya. Semua memang ini media-media ada kelemahan dan kelebihan, ya. Untuk detailnya nanti boleh kita kupas nanti di video-video saya selanjutnya, ya. Tapi untuk di langkah ketiga ini adalah sudah action. Kemudian langkah keempat adalah yaitu D2I2, berarti I. Interpreting and reporting the finding, ya. Bagaimana kita menginterpretasikan dan melaporkan hasil penelitian kita. Baik itu kepada manajer perusahaan, baik itu kepada stakeholders, kita harus melaporkannya dengan baik. Apa konklusinya, apa yang menjadi kesimpulan dari pelaporan kita. Baik sahabat marketers, demikian video saya dengan topik marketing research. Semoga Anda menikmatinya. Sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Terima kasih.